dan Saudari Nafis, pagi ini kita akan melaksanakan seminar proposal yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Nafis. Untuk itu nanti pelaksanaannya kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu presentasi, kemudian sesi kedua adalah sesi diskusi, dan yang terakhir adalah penetapan. Silakan untuk bisa mempresentasikan, waktunya 15 menit. Persilahkan. Yes. Yes. Kayaknya duduk saja nak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nafis Puspitarini dengan nomor NIM 30.1234006 yang akan mempresentasikan hasil proposal tesis dengan judul Analisis Dampak Lingkungan Penggunaan Biomasa sebagai energi alternatif dalam industri pembangkit listrik dengan pendekatan life cycle assessment. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Fuad sebagai dosen penguji 1, kemudian Bapak Helmi sebagai dosen penguji 2, kemudian Bapak Budi sebagai dosen pembimbing 1 dan juga Bapak Fahrudin sebagai dosen pembimbing 2. Baik, akan saya mulai presentasinya. Sekali lagi saya akan menjelaskan judul dari laporan tesis ini adalah analisis dampak lingkungan penggunaan biomasa sebagai energi alternatif dalam industri pembangkit listrik dengan pendekatan life cycle assessment. Pertama, latar belakang dari proposal ini adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti gas alam, minyak dan juga batu bara dalam industri berskala besar telah menjadi tulang punggung sistem energi global selama beberapa dekade terakhir. Namun, pembakaran bahan bakar fosil ini sendiri menghasilkan emisi yakni karbon dioksida dalam jumlah besar yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Di Indonesia sendiri, ketergantungan terhadap sumber energi fosil masih sangat tinggi, dengan batu bara menyumbang hingga 43% dari total bauran energi nasional pada tahun 2020. Kemudian dampak lingkungan dari penggunaan intensif batu bara juga sangat signifikan, terutama terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan juga polusi udara di sekitar kawasan industri. Berikutnya adalah rumusan masalah dari proposal tesis ini, yakni industri skala besar yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan manusia. Sementara adanya bahan bakar alternatif biomasa menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun tantangan dalam hal efisiensi energi dan emisi dari pembakaran yang tidak sempurna masih harus diatasi agar biomasa sendiri dapat menjadi solusi yang efektif dalam transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. Nah, sektor energi sendiri ini menyumbang sekitar 40% emisi gas rumah kaca nasional, sementara deforestasi dan juga perubahan tutupan lahan menyumbang emisi dalam jumlah besar juga. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah yang pertama menganalisis efektivitas penggunaan biomasa sebagai bahan bakar alternatif yang berkelanjutan dalam industri skala besar dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Yang kedua yakni menganalisis life cycle assessment dari penggunaan biomasa sawdust untuk industri listrik. Kemudian yang ketiga yakni menganalisis pertimbangan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari penggunaan biomasa dalam jangka panjang. Kemudian waktu dan lokasi dari penelitian tesis ini sendiri yakni akan terlaksana dari bulan Oktober 2025 hingga Desember 2025 yang terletak di PLTU Banten Lontar, Jawa Barat. Ya, kerangka pikir penelitian ini yakni bermula dari permasalahan nasional yang dikerucutkan menjadi dominasi dari energi fosil itu sendiri, kemudian menjadi adanya kebutuhan transisi energi dan juga kebijakan pemerintah yang telah mengatur penggunaan bahan bakar fosil yang nantinya akan menjadi penggunaan pemanfaatan biomasa yang lebih spesifiknya yakni sawdust sebagai energi alternatif yang akan mengarah ke dua, yang pertama yakni menganalisis keberlanjutan dan juga dampak lingkungan dengan life cycle assessment itu sendiri, yang dari
analisis ini akan diketahui tingginya jumlah emisi, kemudian juga dampak lingkungan seperti global warming potential, ozone depletion potential, water footprint, dan juga land use change yang nantinya juga akan mengarah ke bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri. Dan kemudian dari pemanfaatan biomasa ini juga akan dihasilkan penilaian efektivitas dan juga keberlanjutan penggunaan biomasa kategori sawdust. Ya, masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan data. Data-data yang diperlukan dalam laporan tesis ini hanya menggunakan data sekunder, yakni kita memerlukan data bahan bakar, kemudian juga ada data bahan baku biomasa, kemudian ada data bahan kimia penunjang yang nantinya dari data ini akan dihasilkan data produk energi listrik dalam satuan gigajoule, dan juga dari produk energi listrik ini kita akan mendapatkan data hasil emisi pembakaran dengan parameter karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan juga total suspended particulate. Berikut adalah metodologi pengumpulan data sekunder yang diperlukan di tabel secara spesifik, yakni membutuhkan yang pertama ada data penggunaan biomasa per bulan di tahun 2024, kemudian diperlukan data jenis biomasa yang digunakan di tahun 2024, kemudian yang ketiga kita memerlukan data tren penggunaan biomasa per bulan di tahun 2024, kemudian yang keempat ada data kandungan energi dari biomasa itu sendiri. Yang kelima ada hasil pemantauan emisi sebelum adanya penggunaan biomasa. Dan yang terakhir ada hasil pemantauan emisi sesudah penggunaan biomasa. Berikut adalah metode penelitian bagian analisis data. Analisis data dalam tesis ini akan menggunakan life cycle assessment framework, yaitu ada goal and scope definition, ada inventory analysis, kemudian ada impact assessment yang nanti akan menghasilkan sebuah interpretasi. Ya, jika penerapannya dalam tesis kali ini, yang pertama ada goal in scope, yaitu tujuan dan juga ruang lingkup. Tujuannya adalah menilai efektivitas dan keberlanjutan penggunaan biomasa sawdust sebagai bahan bakar alternatif dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca serta mendukung target net zero emission di tahun 2060. Nah, ruang lingkupnya sendiri yakni gate to gate, yang artinya fokus analisis ini dibatasi pada tahapan proses di dalam sistem produksi PLTU, mulai dari penerimaan bahan bakar biomasa, yaitu gate input, hingga pelepasan emisi hasil pembakaran, yakni gate output. Kemudian yang di berikutnya adalah inventory analysis, yaitu inventory siklus hidup yang dilakukannya kuantifikasi seluruh input dan output sistem selama periode observasi di tahun 2024 ini, yakni ada data sekunder yang diperlukan adalah tadi volume sawdust, kandungan energi, konsumsi batu bara pengganti, dan juga outputnya ini nanti kita akan memasukkan total energi listrik yang dihasilkan, emisi GRK, serta limbah padat dari hasil pembakaran. Kemudian nanti kita akan memasukkan juga data impact assessment-nya, yang nanti kita akan mengukur kategori dampak utamanya, yakni ada global warming potential atau GWP, yakni berarti dampak pemanasan global akibat emisi karbon dioksida, metana, dan juga dinitrogen monoksida. Kemudian ada yang kedua ada acidification potential, yakni potensi pembentukan hujan asam akibat sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Kemudian ada eutrophication potential, yakni dampak terhadap kualitas air dari emisi nitrogen yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir ada cumulative energy demand atau CED, yakni total energi yang digunakan selama proses pembakaran. Dari inputnya data-data ini ke dalam LCA akan menghasilkan interpretasi, yakni hasil representatif dari dengan kondisi lapangan. Kemudian
Berikut adalah diagram alir dari laporan tesis ini sendiri, yakni yang pertama dimulainya laporan tesis, kemudian diperlukannya studi literatur, ditentukannya latar belakang penelitian, tujuan penelitian, yang akhirnya akan digunakan pengumpulan data dengan data sekunder, kemudian penyusunan data dan pembuatan kajian LCM menggunakan aplikasi SIMAPRO, kemudian mengarah ke pengolahan data hasil inventarisasi emisi ini sebelum dan sesudah penggunaan biomasa kategori sawdust, kemudian mengarah ke kesimpulan dan selesainya laporan tesis. Sebelum mengakhiri laporan presentasi laporan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai software SIMAPRO ini sendiri. Yang pertama ini adalah tampilan awal dari saat kita membuka aplikasi SIMAPRO. Yang nanti kita akan di versionnya itu ada fakultas, analis dan juga developer. Nanti saya akan menggunakan di bagian fakultas yaitu sebagai bahan pembelajaran. Nanti di OK, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yakni kita nanti akan membuat project baru di kategori new. Nanti ini adalah tampilan dari software SIMAPRO sendiri, di mana ada goal and scope, kemudian ada di goal and scope sendiri ada description, library, sedangkan di inventory itu ada proses, product stage, waste type, dan parameter. Sampai akhirnya nanti kita akan memasukkan di impact assessment, yang nantinya di interpretasi ini akan menghasilkan grafik dari data yang sudah dimasukkan. Untuk goal and scope sendiri di deskripsi ini akan kita masukkan tujuan dan ruang lingkup dari apa yang akan diteliti di tesis dan dimasukkan ke SIMAPRO. Kemudian untuk library sendiri ini adalah standar digunakannya apa batasan dampak lingkungan yang akan digunakan dalam penelitian ini, nanti akan kita centang-centang yang sesuai dengan studi kasus di tesis ini. Kemudian di inventory ini nanti kita akan masukkan proses, product stage, dan juga waste type serta parameternya. Proses yakni bahan baku apa saja yang kita masukkan. Nanti di proses ini kita akan menggunakan di bagian energi karena kita akan menghasilkan produknya itu energi. Nah, ini di bagian prosesnya ini kita akan memasukkan energi. Nanti kita akan masukkan biomasa di fungsi tersebut. Nanti kita akan masukkan dari data sekunder itu kita masukkan jumlah-jumlahnya per bulan dan per tahunnya. Kemudian nanti di product stage-nya ini nanti kita akan akan kita masukkan data jumlah energi yang dihasilkan dalam satuan gigajoule itu tadi. Kemudian di waste types-nya ini nanti kita akan pilih emisi dan juga parameternya ada karbon dioksida, ada ada nitrogen dioksida, kemudian ada total suspended particulate. Ya, kurang lebih untuk tampilan software SIMAPRO sendiri seperti ini. Berikut sekian presentasi saya mengenai laporan proposal tesis. Boleh dilanjutkan untuk Bapak Fuad atau Bapak? Baik, terima kasih Mbak Amel ya. Jadi ini nama panggilannya Mbak Amel. Silahkan Anda menyiapkan alat tulis untuk mencatat nanti berbagai masukan pada saat sesi diskusi. Untuk berikutnya kesempatan pertama mohon izin Pak Dr. Muhammad Helmi, Pak Budi Warsito, dan Pak Fahrudin. Saya memulai dulu untuk sesi diskusi ini. Bisa didengar suara saya Mbak Amel? Bisa, Bapak Fuad. Ya. Bisa terdengar. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat untuk capaian Mbak Amel ya. Jadi Mbak Amel ini sudah semester berapa sekarang Mbak Amel? Semester 5. Oh, 5, dapat. Tak kira sudah 7, 5 sih masih aman ya. Jadi mungkin perlu kami informasikan Mbak Amel ini adalah putra dari Pak Darmawan. Ya. Pak Darmawan itu juga mahasiswa MIL kalau nggak salah baru lulus setahun yang lalu ya Mbak ya. Iya. Ya, pembimbing juga Pak Budi kalau nggak salah. Ya, Mbak Amel ini kajian Anda terkait dengan LCA.
untuk penggunaan biomasa pada sumber energi alternatif atau energi terbarukan ya di PLTA. Mungkin Ya, perlu betul. disampaikan Mbak Amel di latar belakang. Jadi mana itu tadi Pak Korila? Dari yang sudah dituliskan di rumusan masalah dan tujuan itu sebaiknya juga sudah mulai dimunculkan saat di pembahasan. Contoh ya, bentar. Tujuannya bisa ditampilkan Mbak di PPT-nya. Ya, ini kan akan menggunakan sodas ya atau pelet kayu. Ini sodas ini serbuk gergaji bukan ya Mbak? Ya, betul Pak Fuad. Ya, jadi mungkin perlu disampaikan juga serbuk gergaji ini merupakan limbah dari hasil penggergajian yang produksinya berapa ya. Jadi produksi sodas ini berapa, kemudian ancaman ataupun apa ya potensi dari serbuk gergaji terhadap lingkungan itu apa. Jadi selama ini mereka menggunakan serbuk gergaji ini untuk apa, kemudian produksinya berapa, sehingga dari itu nanti bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif di PLTA ya, PLTU atau PLTA, PLTU. PLTU, PLTU sebagai mungkin untuk maksud saya gini, jangan sampai nanti pada saat sudah beroperasi dan serbuk gergaji bisa dimanfaatkan, tetapi suplai bahan bakunya terbatas, sehingga nanti akan ada sudah disiapkan alat untuk PLTU-nya agar bisa menggunakan sodas atau serbuk gergaji, tapi nanti tiba-tiba produksinya terbatas. Nah itu mungkin perlu disampaikan juga di latar belakang ya Mbak. Produksinya Ya. berapa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Kalau untuk nilainya sendiri, saya masih belum mengumpulkan informasinya. Cuman memang sudah digunakan dari saudasnya ini sendiri memang sudah mulai digunakan di tahun 2024 kemarin, Bapak. Di PLTU Banten itu? Iya, di PLTU Lontar, Banten. Ya tapi tetap harus muncul ya nanti jumlah produksinya Oh, dari ya. sodas itu berapa. Kemudian kalau kalau memungkinkan ada enggak nilai kalorinya dari sodas itu? Oh, ya. Ini sudah ada ini. Nah, sudah ada Mbak 4,7 kWh per kilogram energi yang dasar. Jadi itu nanti sudah mulai dimunculkan yang berusia, sehingga nanti harapannya kan ini untuk menuju ke net zero emission, itu mereka akan memanfaatkan limbah dari penggergajian sebagai sumber energi di PLTU. Nah, kemudian kajian LCA itu sebenarnya punya apa istilahnya? Kelebihan apa Mbak dibandingkan dengan yang lain? Silakan Mbak Amel. Bagaimana Pak Fuad? Ya, apa kelebihan kajian LCA dibandingkan dengan mungkin kajian-kajian yang lain di dalam penilaian proses sini? Jika digunakannya life cycle assessment sendiri ini, sebuah industri besar itu bisa melakukan pelaporan pemantauan dari awal mula bahan bakar itu diantar oleh siapa, dimasukkan oleh siapa, kemudian apa saja yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar hingga sampai ke proses pengolahan bahan bakar menjadi produk listrik itu sendiri hingga pembuangannya itu nanti terpantau secara langsung jika menggunakan LCA karena eh, yang digunakan tapi untuk tesis ini kita hanya akan menggunakan batasan gate to gate yaitu hanya masuknya berapa jumlah masuknya saudes ini sendiri sampai keluaran jadi emisinya itu saja Pak Fuad. Ya, berarti harus ada justifikasi terhadap batasan penelitian kalau gitu ya. Karena setahu saya Iya. LCA ini kan menilai dampak lingkungan yang muncul dari sebuah proses
dari hulu Iya, sampai ke hilir. betul. Ya, jadi dari tadi pengambilan soda sampai hilirnya ya berupa produk, berupa output listrik dari PLTU tadi. Nah, sedangkan yang Anda kaji apakah semua itu atau hanya bagian tertentu, Mbak Amel? Hanya di bagian masuknya sawdust hingga hasil listriknya, kemudian dari listriknya ini kan nanti akan menghasilkan emisi, Bapak. Nah, nanti saya akan menilai hingga hasil emisi akhirnya saja. Jadi dampak lingkungan yang saya kaji pun hanya di bagian emisinya saja. Berarti kan nanti ditambahkan ya di latar belakang ya untuk Oh, justifikasi batasan penelitian. Nah, ini akan kontradiktif dengan tujuan Anda ketiga, Mbak. Coba, tujuan ketiga yaitu menganalisis pertimbangan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari penggunaan biomas dalam jangka panjang. Nah, yang dimaksud apa ini nanti? Penggunaan eh, sodas dalam jangka panjang itu seperti apa? karena nanti akan ada perbandingan bagaimana bagaimana hasil emisi jika tanpa adanya penggunaan biomas dan setelah adanya penggunaan biomas itu, Bapak. Ini nanti pakai apa metodenya ya, Mbak? Yang nomor 3 ini ya. Bagaimana? Tujuan yang ketiga, itu metodenya pakai apa? Kalau kedua kan tadi menggunakan software ya. Ya, betul. Kalau Nah, yang yang ketiga ini ketiga nanti sekarang. akan hanya menggunakan grafik di Hmm, mana pengumpulan data sekunder ada sebelum penggunaan biomasa dan sesudah penggunaan biomasa yang dibuat grafik tren begitu, Pak. hanya dengan grafik masa ya. Ini kan Anda kan mau memberikan rekomendasi ya, pertimbangan keberlanjutan dalam jangka panjang lagi. Dan menurut saya colong pakai tools yang lebih representatif lah. Jangan hanya pakai grafik ya. Misal dengan AHP atau dengan menggunakan SWOT atau gabungan antara AHP dan SWOT. Nah, Oh, itu nanti tolong dipertimbangkan lagi ya, Mbak, untuk metode yang ketiga ya. baik, Bapak. Jangan hanya dengan grafik. Nah, grafik kan output dari apa? Excel mungkin sudah ada grafik ya nanti bisa. Tapi kan nanti, nah kemudian kan juga harus ada ini nanti apa namanya kerangka berpikirnya ditaruh di sini. Oke, sekarang yang mungkin dari saya terakhir, Mbak. Mbak Amel kan ini tadi menggunakan data sekunder semua, Betul. ya kan? Artinya Anda mengambil data dari mungkin PLTU atau mana. Nah, untuk sebuah tesis, apakah tidak perlu, Mbak, ada data primer yang Anda kaji di dalam penelitian ini? Silakan ditanggapi, Mbak Amel. Eh, untuk mengapa saya hanya menggunakan data sekunder? Karena untuk pen, data bagaimana ya, Pak? Hasil pemantauan dari hasil pemantauan emisi dari PLTU Lontar ini itu diambil oleh pihak ketiga di mana selain selain data dari CHAMS-nya itu tersendiri, ada juga hasil pemantauan dari pihak ketiga yang nantinya akan saya minta juga data laporannya. Jika saya menggunakan primer, maka diperlukan adanya pembawaan alat-alat ke dalam PLTU itu sendiri, Bapak. Sedangkan dari laporan pihak ketiga sudah disediakan. Atau kira-kira ada enggak data primer yang bisa Anda peroleh ya? Contoh misalnya gini, Anda melakukan in-depth interview atau wawancara mendalam terhadap manajemen yang ada di PLTU Banten misalnya, terkait dengan penggunaan sodas, kemudian bagaimana dampak lingkungan, dan apa ya, kebijakan ini dalam jangka panjang. Untuk hal itu belum saya tanyakan perizinannya kepada pihak manajerial, tapi Hmm. kemungkinan kemungkinan tidak di ACC itu, Pak Fuad. Ya coba ini kan Anda akan membuat rekomendasi kebijakan kan ya, atau Ya, pertimbangan penggunaan soda dalam jangka panjang. Nah itu sebaiknya kan Anda juga membagi atau menanyakan secara mendalam
di PLTU ya, mungkin bisa Anda bagi dari beberapa stratifikasi atau kelas jabatan, mulai dari mungkin tenaga atau staf operasional, kemudian level supervisor, dan juga manajemen yang lebih tinggi. Jadi untuk merumuskan pertimbangan tadi bisa Anda perkaya dengan menggunakan wawancara dari manajemen yang ada di PLTU Banten gitu Mbak, maksud saya. Jadi tidak hanya semata-mata berdasarkan analisis SIMAPRO. SIMAPRO itu kan tetap yang namanya tools itu kan akan beda nanti ya, kan ada tinjauan dari pengambil kebijakan itu juga bisa menjadi sebuah tools untuk rekomendasi atau pertimbangan dari keberlanjutan program ini, Mbak. Ya, nanti silahkan didiskusikan ya dengan pihak manajemen, dengan pembimbing dan sebagainya. Baik, saya kira itu dari saya, Pak Budi, Pak Farudin, dan Pak Helmi. Monggo selanjutnya sebagai penguji kedua kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Helmi. Dipersilahkan Pak Helmi. Tes. Maaf Pak Fuad. Oke, pripun Pak? Gabung. Oh, belum. Ya, Iya. silahkan dari Pak Fahrudin dulu selaku pembimbing 2. Kirain Pak Budi. Terima kasih Pak Fuad, Pak Fuad atas waktunya. Baik, tadi ada masukan dari Pak Fuad terkait dengan data primer. Tanggapannya gimana Pak? Belum saya bertanya yang lain, maksudnya ngasih masukan. Karena ini kan terkait dengan waktu sama akses data. Bisa nggak dijelaskan nanti terkait dengan data primer tadi, tanggapannya gimana? Kalau saya tadi kan mengapa cuman Pak Fuad tadi nanya kenapa cuman pakai data sekunder. Yang saya jawab itu karena untuk pemantauan emisinya sendiri sudah ada data yang dari CEMS dan juga sudah ada pemantauan dari pihak ketiga, di mana kalau dari emisi ini saya tambahkan pemantauan dari saya sendiri yang harus menggunakan alat-alat pemantauan emisi tersebut harus dibawa ke dalam saat sepertinya agak kurang memungkinkan itu Bapak. Kemudian tadi Pak Fuad menanggapinya untuk data primernya itu tidak perlu di bagian emisinya tapi di bagian wawancara mengenai dampak dari penggunaan biomasa itu. Oke, berarti maksudnya wawancara bisa dilakukan ya? Belum bisa menjamin karena harus didiskusikan dengan pihak PLTU-nya dulu untuk hal ini. Oke. Karena kan nanti berkaitan dengan next step, kalau nanti dinyatakan lolos kan berarti harus melakukan itu gitu Pak. Iya. Nanti akan setelah ini berarti saya akan mengajukan untuk wawancara lain sekaligus pengambilan datanya tersebut Bapak. Oke, berarti itu bisa dilakukan ya Mas. Saya itu aja. Jadi, apakah bisa dilakukan? Tidak itu sebenarnya pertanyaannya. Bisa Bapak. Bisa dilakukan. Iya. Oke. Baik, kalau bisa dilakukan berarti kan aman. Kalau tidak bisa lah ini yang menjadi pertanyaan nanti di tahap berikutnya gitu. Oke, tadi terkait saya tertarik pada itu. Ya, coba ke ini. Itu Bagian yang mana Bapak? bagian yang database ya, yang ada tadi ya. Ini awal tampilannya nanti akan seperti ini Bapak. Ini kemudian ada tadi ada UNESCO dan sebagainya tadi ada. Nah ini bagian apa ini? digunakan sebagai
batasan penilaian dampak lingkungannya itu menggunakan metode yang mana? Oke. Terus untuk database Ya, itu yang dipakai apa? database untuk database hal apa itu Bapak? Misalkan standar kalori, misalkan kalori untuk pembanding yang biomasnya kan ada sendiri ya, Iya, negatif standarnya yang kalori ini. Terus kemudian standar kalori misalkan untuk pembakaran yang sebenarnya itu ada di kalorinya di masukkan di bagian inventory Bapak. inventory. Ya, nanti di penilaian inventory ini, Mas, nanti di sini kita bisa kan nanti ketika sudah mendapatkan datanya, data sekunder dari PLTU, nanti kita sesuaikan untuk memilih dari energi ini energi apa yang dihasilkan electricity itu tersebut. Nanti kita pilih nanti satuannya dia apa per apa, ininya apa, nanti bisa dipilih semua Bapak dalam ini. Nanti kita sesuaikan sesuai laporan dari PLTU-nya nanti. Ya. Kalau ini tuh kan ada parameter di mana pilihan kalau misalnya energi yang dihasilkan itu berapa per berapa setahunnya itu berapanya nanti di sini ada klasifikasinya Bapak. Nanti kita pilih yang medium atau yang high atau yang low seperti itu. Nanti ketika dibuka dipilih misal yang medium, nanti dari hasil data perhitungan itu ternyata dapatnya yang medium, nanti kita pilih klasifikasinya yang medium, nanti kita langsung masukkan angkanya itu berapa dengan satuan dari laporan itu tersebut. Jadi nanti ini juga di sini ya, karena ini kan apa? Kita kan sebenarnya ini kan membandingkan. Jadi ada standar database yang dipunyai software ini, kemudian akan dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, maaf Bapak, kalau untuk Simapro ini tuh diperlukan data dari perusahaan bukan sebagai pembanding, tapi perlunya data dari perusahaan itu biar saya bisa memasukkan ke dalam Simapro-nya ini untuk melihat nanti interpretasinya dari Simapro itu seperti apa untuk kajian LCA-nya itu. Ya, maksudnya kan dari data perusahaan masukkan ke sini. Ya, betul. Dan nanti Simapro akan membaca ternyata hasilnya hasilnya nanti akan dalam bentuk interpretasi. Saya kok belum ada waktu ini tuh karena saya menggunakan laptop saya satunya, terus waktu di ini malah hang karena kan berat. Baru tadi malam tuh saya baru nge-screenshot sampai di part ini, kemudian dia mati sendiri, jadi belum sampai di bagian interpretasinya. Cuman kalau interpretasinya sendiri nanti akan tampil itu dari bagian munculnya Cradle itu nanti prosesnya apa saja sesuai yang kita masukkan. Kemudian nanti di bagian tengah tuh ada gate. Gate itu selama proses dimasukkannya, kalau Cradle itu kan proses pengantaran misal dari pengambilannya tempat biomasa itu sampai ke PLTU. Sedangkan nanti masuknya biomasa sampai keluarnya sebagai emisi itu masuknya di bagian gate. Nanti di situ akan bentuk tahapan-tahapan untuk dari masuknya biomasa sampai keluarnya emisi itu apa saja dibentuk seperti ada panah-panahnya gitu.
flowchart ya. Iya, betul seperti flowchart nanti. Aliran dari apa mulai dari bahan baku ya. Ya. Misalkan mulai dari serbuk ya, Ya, sawdust. sodas ya, kemudian masuk ke dalam sistem pembakaran mungkin ya, Ya, betul. pembakaran, nanti akan keluar gitu ya, Ya, keluar sebagai outputnya berapa nilai Ya, kalorinya itu. betul. Itu kan ada angkanya itu, atau ada kalau ada input berarti kan ada berapa banyak yang dimasukkan. Iya, betul. Makanya tadi kita perlu data sekunder dari perusahaan biar si Mapro-nya ini nanti ketika membuat flowchart sudah bisa memplot-plotkan ininya berapa, keluarnya berapa, seperti itu, Bapak. Nah, itu selain outputnya berupa proses tadi, juga ada angkanya kan, nilai-nilainya. Iya. Kemudian terus kemarin ditunjukkan hanya aspek ekonomi itu. Hanya aspek lingkungan, Bapak. Ya, aspek lingkungan ya. Iya. Bisa ditunjukkan nggak aspek lingkungannya di sini? Aspek lingkungannya apa? Aspek, belum bisa Bapak, karena kan di bagian Bukan, maksudnya ini ya, di PPT-nya ya, bukan di software-nya. Oh. Ini kan dimasukkannya hanya hasil apa namanya di bagian GRK-nya saja, Bapak. Nah, ini ya. Di bagian tahap analisis data yang ini nanti sudah ditentukan kalau analisis ini akan dilakukan untuk mengukur potensi penurunan. Ini tadi waktu ngeprint bayangannya juga ya, yang Bapak tanyakan itu kan dampak lingkungannya waktu kita diskusi kemarin, dampak lingkungannya apa aja tolong dimasukkan. Nah, di sini saya menjelaskan kalau dampak lingkungannya akan dinilai itu hanya hasil emisi dari bahan bakar penggunaan biomasanya itu dengan parameternya ada karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan juga sulfur dioksida itu, Bapak. Di mana, Bapak? Tadi ada di ini, CO2, Iya, NO, sulfur dioksida dan juga total suspended particulate ini. Ini kan parameter dari gas rumah kaca sendiri. Nah, ini nanti hasilnya keluar berapa nilai CO2-nya itu. Iya, betul. Nah, jadi dari ini kan konsepnya kan awalnya kan sebenarnya kan bukan biomasa ya, kan pakai coal kan itu pembakaran. Nah, apakah nanti juga dibandingkan dengan hasil coal sehingga perhitungan ini bisa kelihatan ketika pakai biomas ini nilainya sekian hasilnya, kalau pakai coal sekian. Iya, nanti akan saya mintakan ke perusahaan juga mengenai data sebelum pemakaian biomasa ini dengan hanya pemakaian batu bara dan juga gas fosil itu tadi itu menghasilkan emisinya berapa, kemudian setelah diinput biomasa itu nanti pengurangan hasil emisinya berapa sehingga kita bisa melihat Bapak perbandingan emisi yang dihasilkan. Oke, tapi untuk yang proses di poolnya itu tidak menggunakan LSI atau hasilnya dari
perusahaan atau gimana? Proses pembakarannya. Iya. Proses pembakaran juga nanti dimasukkan ke dalam LCE. LCA, betul Bapak? Berarti yang saya masukkan adalah kan di sini kan ada perubahan nih perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu yang menggunakan biomas kan. Nah, tahapan mulai dari menggunakan coal tadi itu akan dievaluasi dengan LCE, terus keluarannya adalah hasil emisi dan juga biomas ini LCE kemudian ada hasil emisi juga. Tapi gimana? Kalau untuk yang pembanding dengan sebelum digunakannya biomasa itu nanti hanya akan digunakan, awalnya akan digunakan data tren tersebut Bapak. Jadi kayak pemantauan emisi sebelum digunakannya biomasa itu berapa selama setahun sama setelah digunakannya biomasa. Tapi kalau untuk di bagian Simapro-nya sendiri ini untuk menghasilkan LCE-nya itu nanti langsung dibuat di bagian setelah pemakaian biomasa sendiri Bapak. Ya, berarti ini ya kan proses anggap aja LCE kan suatu metode kan proses processing mengakses apa ya dampak lingkungan. Tapi kan nanti disebutkan aja di atas komunikasi ini bahwa penggunaan energi itu hanya setelah menggunakan ya sendiri ya mereka tahu ternyata tapi untuk datanya ya kemarin kan agak kesulitan atau gimana bisa ya diambil ya kalau memang perlu izin dari sini bisa minta mengajukan lagi sih Bapak. Oh bisa ya. Penelitian lebih lanjut. Saya kira nanti ini Mbak, jadi mungkin difokuskan aja di sini, jadi jangan terlalu melebar gitu ya. Untuk dampak lingkungan mungkin hanya di sini saja. Ya. Jadi kalau yang referensi itu sudah dikurangi gitu, jadi terus kemudian di dalam kemarin di referensinya kan terlalu panjang di bagian mana? pendahuluan. Iya pendahuluannya itu belum saya kurangin. Nah, ini memang panjang banget jadi simpel aja gitu jangan lebih dipersingkat ya termasuk ini kalau rumusan masalah ini kan tujuannya kan yang nomor 2 sudah pakai asas itu ya pakai LCE kemudian yang satu tadi membandingkan tadi ya. Nah ini aja untuk menganalisis pertimbangan keberlanjutan dan dampak lingkungan ini langsung di state aja lebih ke arah ini aja hasil emisi pembakaran misalkan yang tujuan nomor 3 biar nanti yang Pak tujuan nomor 3 langsung di kalau terlalu luas ya benar. Harus bayar loh Pak. Oh iya. Iya. Nanti saya akan ini Berbayar ya? berbayar. Ada open itu ada. Iya, itu tapi tidak bisa dimasukkan data itu ya Pak. Oh, datanya nggak dimasukkan? Nggak bisa. Terus ini berbayar dari sendiri atau
Ya bukan saya sih yang bayar, orang tua sih yang bayar. Karena ini kebetulan kan eh, LCA ini, dan dia yang bikin database tapi di Jepang, sama sisi di Jepang bikin database ini, dan apa, dia membangun software cuma bukan untuk Hmm. ya memang database itu. Kalau untuk secara setahunnya, jika pembelian lisensi resmi itu paling murahnya digunakan oleh mahasiswa itu 48 juta, Bapak. Ya, Itu per tahun. Iya, nggak bisa. harus Jadi tahun ya. harus setahun. Itu pun nanti mungkin fiturnya agak berbeda-beda ketika yang gunakan itu kan. Jadi ada untuk mahasiswa, ada untuk mahasiswa secara berkelompok, ada untuk industri skala kecil, dan juga ada industri untuk skala besar seperti itu. Oke. Nah, kendalanya pakai OpenLCA nggak bisa. Karena hanya untuk kalau pakai OpenLCA, Ya, maksudnya yang LCA yang nggak berbayar. pakai yang Cima Pro demo, itu memang hanya untuk kita melihat-lihat seperti apa gitu. Saya belum pernah nyoba kalau pakai OpenLCA-nya itu, Pak. Saya langsung pakai yang Cima Pro ini. Iya. Jadi kalau bayar ya mau pakai uangnya. Bayar terus. Oke, Mbak. Sebenarnya ini menarik ya, menarik apa kajian ini, karena memang secara secara global dan kepentingan di bisnis energi ini terhadap lingkungan ini cukup besarnya di perusahaan gitu. Kemudian kalau di sini kan apa tadi aspeknya kan hasil emisi ya, hasil emisi CO2, NO2, SO2, TSP. Nah, di dalam software ini juga ada rumusan kimianya. Rumusan kimia, misalkan di bahan biomas ini ketika dibakar, ketika proses pembakaran itu, itu kan pasti akan berubah atau reaksi kimianya hasil akhirnya menghasilkan CO2. Ada nggak? Kalau di sininya nggak ada, Bapak. Jadi nanti untuk itu kita cuma bisa di bagian inventory ini kan, di bagian inventory ini, di bagian proses itu nanti kita langsung memasukkan saja, Bapak, jumlah biomasanya berapa, jumlah batu baranya berapa, jumlah zat kimia tambahan yang diperlukan itu berapa. Terus nanti di bagian product stage itu nanti langsung dimasukkan juga nilai besar hasil energi dari itu tuh berapa perhitungannya. Jadi si Mapro ini sendiri tuh tidak bisa menghitung, Bapak. Dia tuh hanya bisa membuat interpretasi aja. Oh, tidak bisa menghitung. Terus tadi katanya keluaran CO2-nya sekian tuh. Iya, itu kita yang langsung memasukkan dari hasil pemantauan di data sekundernya itu sendiri. Oh, cuma input aja. Iya, betul. Oh, betul. Seperti itu. Berarti lebih ke arah processing ini ya, processing. Proses bisnis, proses bisnis di setiap step itu ada. Iya, betul. Jadi istilahnya itu seperti mengidentifikasi dampak lingkungan itu prosesnya dari mana saja gitu, Bapak.
dampak lingkungan yang diemisi ini tuh sebelumnya dari hasil apa, dari pembakaran apa, seperti itu. Nanti ditunjukkan dalam bentuk flowchart itu tadi. Sebenarnya. Tapi yang saya pahami ini kan kebetulan saya ya kan ada diskusi terkait dengan LCD ini Yes. untuk memprediksi penggunaan mobil konvensional dengan mobil listrik. Ya. Jadi di konten LCD itu bisa memprediksi sekian tahun. Jadi kasusnya dari Jepang itu tahun 2030 dia tidak akan diproduksi mobil konvensional. Otomatis kan mobil berjalan kan digantikan mobil yang non konvensional, bisa listrik, bisa hidrogen, bisa hybrid, terus bisa EV dan sebagainya. Nah, dengan open LCD itu mereka bisa memprediksi kira-kira bisa nggak capaian itu dilakukan tiap tahunnya. Nah, jadi kan 2030, sekarang 2025, ini masih 5 tahun lagi. Ini setiap tahun itu pengurangan mobil konvensional berapa dan penambahan mobil yang non konvensional berapa. Nanti bisa dilakukan. Kalau untuk sampai tahap, saya belum belajar untuk di bagian Open LCA-nya itu sendiri. Itu kan sebuah aplikasi juga, Bapak. Kalau untuk Simapro sih, sejauh yang sudah saya pahami, sepertinya hanya menginput data saja itu, Pak. Berarti diperdalam lagi. Oh. Karena itu juga bisa dilakukan di Singapura. Oh. Dalam prediksi tahun sekian itu nanti capaian kontribusi yang berapa persen, sehingga target apakah target tahun 2030 itu bisa tercapai atau tidak itu bisa dilakukan. Coba saya pelajari untuk Simapro-nya. Iya. Oke. Dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fahrudin atas diskusinya ya. Jadi ternyata Pak Fahrudin juga ini sedang melakukan itu juga ya. Oke, untuk berikutnya apakah Pak Helmi sudah bergabung? Halo? Untuk di Teams-nya belum ada, Pak Fuad. Belum ada ya, baik. Oke, kita menuju ke pembimbing pertama atau penguji terakhir. Kami persilahkan Bapak Dr. Budi Warsito. Dipersilahkan Pak Budi. Oke, baik, terima kasih Pak Fuad waktunya. Yang pertama untuk Mbak Aulia Nafis ya, selamat dulu ya, akhirnya bisa sempro ya setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya bisa sempro ya, tahap pertama dan mudah-mudahan nanti lancar ya. Tadi sudah banyak didiskusikan ya dari Pak Fuad dan kemudian Pak Fahrudin juga. Mbak Aulia, dalam LCA itu kan ada 4 komponen utama gitu ya, mulai dari penentuan tujuan dan ruang lingkup ya, goal, kemudian tahapan inventory, jadi nanti pengumpulan dan kuantifikasi data, kemudian ada tahapan dampak ya, impact assessment itu yang fungsinya, dan kemudian nanti interpretasi dari hasil. Nah, tadi kalau software itu mestinya ya memang diinputkan ya, diinputkan. Tapi setelah diinputkan kan terus diproses, nanti mesti ada hasilnya gitu ya. Nanti dipelajari lagi, karena kalau ini Pak, kalau di judul penelitian
Mbak Aulia itu kan analisis dampak lingkungan penggunaan biomasa sebagai energi alternatif pembangkit listrik, industri pembangkit listrik, ya itu berarti kan nanti mestinya akan bisa diukur kalau misalnya per megawatt listrik itu nanti emisi yang dihasilkan berapa. Nah, ini dampak lingkungan kan seperti itu. Mestinya ada parameter-parameter kualitas pencemaran, misalnya kualitas udara misalnya gitu ya. Nanti tergantung nanti yang mau diukur apa saja gitu ya. Itu yang dihasilkan per tadi megawatt listrik itu berapa, kemudian mungkin ada limbahnya berapa gitu ya. Itu yang seperti itu kan bisa dihitung mestinya. Nah, samping tentu saja produk utamanya kan listrik gitu ya. Tapi kan juga menghasilkan produk samping kan gitu ya. Nah, itu yang memberikan dampak ke lingkungan. Nah, itu mestinya nanti endingnya ada ukurannya gitu. Dan nanti dicek lagi ya, softwarenya mestinya kompatibel untuk ke sana, ke arah sana. Jadi tapi tergantung nanti inputannya ya, data yang diinputkan, yang kebutuhan yang sudah dipunyai apa, yang tersedia apa itu. Kalau yang tersedia itu apa saja, Mbak? Misalnya bahan baku biomasa itu berapa, yang tersedia itu berapa ton per tahun misalnya gitu. Tersedia kayak gitu, ada. Terus batasnya itu terbatas. Apa saja yang dipunyai? Coba. Berarti masukkan jumlah biomasa per bulan selama 1 tahun. Terus Kemudian ada jumlah batu bara per bulan selama 1 tahun itu. Kemudian nanti langsung ke hasil produk listriknya per bulan selama 1 tahun juga. Konsumsi air enggak, konsumsi air misalnya. Atau enggak ya. Gitu. Ya, itu inputannya kan itu ya. Nanti terus enggak apa-apa. Tapi nanti coba aja, mungkin karena Mbak Aulia ini belum sampai tadi ya, nyoba sobatnya belum sampai outputnya ya, jadinya belum terbayang gitu ya. Jadi nanti dengan input yang tersedia data itu dicoba aja dicek nanti apa ya saja yang dia bisa dihasilkan. Maksudnya karena ini dampak lingkungan ya tadi beberapa parameter yang pencemar lingkungan juga yang diukur begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ruang lingkupnya apa enggak? Kan hal pertama di dalam LCA itu kan penentuan itu ya, goal ya, ruang lingkup. Goal and scope-nya itu ya Bapak? Scope-nya ya. Scope-nya. Kalau ruang lingkupnya ini kan saya membatasi gate to gate saja, di mana masuknya biomasa hingga proses biomasa itu terbakar sampai keluar menjadi emisi. Itu saja. Oh, serius meneh. Wah. Ya, berarti terbakar itu kan nanti menghasilkan emisi kan ya. Ya itu berarti kan mesti ada ukuran buka ukuran emisi yang dihasilkan sebagai dampak dari hasil proses itu kan. Jadi parameter itu nanti mestinya bisa diukur mestinya loh ya, nanti dicek saja ya. Justru itu yang jadi kajian utama kan itu yang terukur kan seperti itu ya.
Tuh, terus kalau kalau di abstrak itu kan ini ya, Mbak Aulia nulis saya baca tadi itu sekilas ya, abstrak. Nah, ini GWP misalnya gitu ya. Nah, potensi Global warming potensi. global warming kan ya, potensi pemanasan global. Itu kan ada ukurannya juga mestinya kan ya. Kalau global di Simapro itu berarti apa ya? Penilaian dampak lingkungan pemanasan global akibat karbon dioksida. Tapi dari proses ini ya, Iya. proses ini ya. Berarti nanti kan ada hasilnya itu kan, Iya. satuannya apa Kak? GWP itu? Ada satuannya. Kalau ada berarti ada ukurannya sekian gitu. Nah itu berarti kan ada proses, artinya software itu bukan hanya fasilitasnya input saja, ya. Dengan diproses nanti akan diperoleh output yang mungkin salah satunya tadi GWP itu, GWP-nya sekian. Itu ya, nanti diperkuat lagi. Saya kemarin sebenarnya udah pesan juga kalau bisa memang ini ya, sudah nyoba dengan data simulasi kan gitu ya. Tutorial. Oh, enggak apa-apa. Ya, sekarang malah sudah ada tutorial ya Pak Warno. Zaman dahulu nyari di mana kan nggak ada. Gitu. Ya, gitu ya Mbak Aulia ya, kuncinya ada di situ. Jadi dari inputan itu terus mestinya menghasilkan output, baik itu output energi listrik yang dihasilkan maupun dampaknya kan gitu ya. Oke, nah terus ini kan sekarang semester berapa Mbak Aulia? 5. 5, semester 5 ya. Semester 5 udah mau habis ya. Iya. Kira-kira gimana nih timeline-nya? Timeline ada enggak ya? Ada. Mau selesai kapan ini? Mana timeline-nya? Kalau mau selesai kapan, saya pengennya Januari sudah selesai loh. Biar nggak perlu bayar lagi. Saya juga pengen ya, Pak Warno juga pengen. Terus ya, terus untuk ini nggak ada timeline-nya sih. Gimana? Oh di sini bias. Oh biasanya itu di elemen terakhir ya, ini di sini. Nah berarti nanti rencana kan ada syarat khusus publikasi juga ya. Ini gimana? Ini sekarang kan sudah November, terus seminar proposal hampir sesuai target lah ya. Bulan 4 Oktober sekarang November. Terus penelitian inti 2 minggu selesai ya. Benar loh ya. Berarti softwarenya soalnya belum ini ya. Belum nyobanya belum ya. Belum sampai finish kan ya. Nah, tapi diusahakan ya di 2 minggu selesai. Nanti penyusunan laporan 4 minggu sebulan. Ini yang enggak ditulis adalah publikasi. Oh sudah ada ya. Publikasi internasional. Rencana di mana nih Kak? Kemarin itu saya kan memang cari-cari agak cepat Bapak, karena kalau ngantri sendiri kan sepertinya saya harus menambah 1 semester lagi. Kalau misal di jurnal internasional yang ya stratanya hanya jurnal internasional begitu bagaimana Bapak? Tidak publikasi khususnya. Iya. Ya, itu biasanya kalau paksa. Ini bukan tanya Pak Fuad ya. Ya. Kalau secara formal sih boleh gitu ya. Sebenarnya alternatif terakhir, atau kalau bisa di split itu ya, itu ada artikel yang dipublish di situ untuk syarat wajibnya, tapi juga kalau bisa punya tulisan yang
lain yang lebih bagus gitu, itu ke publikasi ke entah jurnal atau conference, tapi yang lebih qualified. Kalau bisa, ya kan lebih bagus. Beberapa mahasiswa yang tadi terpaksa, sebetulnya itu kan terpaksa yang itu seperti itu. Jadi biar berimbang. Itu nanti misalnya mungkin sudah lulus nggak apa-apa, sudah tetap diproses bilang yang entah itu Sinta 2 atau yang proceeding conference gitu. Itu akan lebih bagus sebetulnya. Itu ya. Nanti di saja ini sesuai mungkin sesuai tujuan penelitian aja bisa ya, tujuan satu tujuan itu bisa jadi sebuah artikel itu juga bisa ya. Nanti coba ngerancang seperti itu. Jadi yang satu itu karena kondisi gitu ya, tapi ada lagi yang lebih gitu ya, yang qualified biar juga jadi kebanggaan. Gimana? Satunya iya, biar kamu nanti sampai lulus nggak apa-apa, nanti jadi kebanggaan saudara tesis itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, nggak apa-apa kayak gitu. Anak saya itu kemarin barusan lulus juga S2 itu kayak ya walaupun nggak ada yang terpaksa itu ya, yang masih on time ya. Tapi maksud saya setelah lulus pun masih ada materi-materi yang bisa ditulis, ini masih ditulis gitu. Dengan tidak masalah walaupun sudah lulus itu, nanti akan memperbagus portofolio saudara. Saya kira cukup dari saya Pak Fuad. Kedua tadi sambil nunggu Pak Helmi kok nggak join gitu. Oke. Kok Pak Fuad? Terima kasih. Halo Pak Budi. Terima kasih Pak Budi diskusinya dan juga arahannya bagi Mbak Amel ya. Mbak Amel ini kan ini kalau sebenarnya mas yang sempat ya, yang namanya ya. Gimana Pak? Halo Mbak Amel. Halo. Iya, gimana Pak Fuad? Dengar saya Mbak. Bisa diulangi Pak Fuad? Tadi putus-putus. Halo Pak Budi. Halo. Sebentar, tak ganti. Ini jadi Mbak Amel ini kan masih ada sebenarnya ada 3 semester, tapi sebaiknya segera diselesaikan. Nah, kemudian karena ini Pak Helmi juga belum bergabung, jadi Mbak Amel nanti segera menghubungi Pak Helmi untuk melakukan ujian susulan ya Mbak Amel ya. Baik Pak Fuad. Ya, baik. Yang kami hormati Pak Dr. Budi Warsito, Pak Dr. Fahrudin, dan Mbak Amel, untuk ujian proposal siang ini saya rasa cukup karena masih menunggu nilai dari penguji yang belum bergabung. Nanti segera kami mengkalkulasi untuk nilainya. Tapi sementara silakan Mbak Amel untuk bisa melakukan penelitian sambil melakukan ujian susulan dengan Pak Helmi. Demikian untuk ujian pada siang hari ini. Terima kasih Pak Diwarsito dan Pak Harudin atas bergabung kontribusi proposal dari saudari Amel. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi nanti rapat tetap jam 1 ya.